Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah. Dialah Rabbul Alamin. Alam semesta yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita berada di atas bumi sekarang ini. Di berbagai negeri. Kalau tadi dikatakan teman-teman yang bergerak di bidang gas, yang sebagian ada di lapangan, yang sebagian ada di Jakarta, yang sebagian ada di kantor, ketahuilah dimanapun engkau berpijak itu milik Allah Azza wa Jalla. Apapun yang dikeluarkan dari perut bumi ini itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Jangan bicara perut bumi. Perut kita sendiri adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia dan juga permasalahan-permasalahan agama. Sebagian kita sulit untuk bangun subuh. Sebagian kita sulit untuk bersedekah. Sebagian kita berat untuk puasa sunnah. Sebagian kita nggak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Urusan dunia, ya mungkin ada banyak lika-liku kehidupan dunia ini. Ada yang punya masalah di keluarganya, di kantornya, di tempat kerjanya, atau di usahanya. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan dan engkau tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Bicara apakah takdir buruk itu ada? Mungkin sebagian kita sedang susah hidupnya. Mungkin tema ini diangkat karena sebagian merasa sangat terdampak dengan pandemi. Sebagian dirumahkan. Sebagian di PHK. Sebagian lagi usahanya tutup. Sebagian lagi pasangan hidupnya pergi. Orang tua sibuk ngurusin anaknya yang belum sekolah secara offline. Mungkin kita akan menarik nafas panjang-panjang melihat perkara-perkara yang buruk buat kita. Apakah takdir Allah ada yang buruk? Jamaah rahimakumullah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Dan di dalam Al-Quran Karim, seringkali Allah Jalla Jalaluh mengenalkan dirinya kepada kita. Bahkan di awal Al-Quran Karim, Allah mengatakan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Dengan nama Allah, yang Allah itu maha pemurah, maha penyayang, lagi maha pengasih. Bagaimana ada yang buruk dalam takdirnya? Bukankah Allah Jalla Jalaluh yang mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah itu nama-nama yang indah. Berdoalah dengannya. Ahibati fillah. Maka keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh.
dalam doa yang Nabi alaihi salatu wassalam baca ketika sholat malam, ketika beliau istiftah sholat malamnya, di antara yang beliau baca apa? Beliau mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukin aku kepada akhlak yang paling indah. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'al akhlaq. Dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali engkau. Yang mendatangkan yang baik Allah, yang memalingkan dari yang buruk Allah. Labbaik wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Ya Allah, aku datang kepadamu, tunduk kepadamu. Dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu kulluhu fi yadik. Semua kebaikan ada di tanganmu. Semua kebaikan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wasyarru laisa ilaik. Adapun keburukan maka tidak dinisbatkan kepada dirimu. Enggak. Di mana dinisbatkan kepada Allah, sedangkan Dia yang maha baik, yang maha indah, yang maha pengasih, dan yang maha penyayang. Kemudian kenapa kita melihat dalam kehidupan ini ada hal-hal yang buruk. Hal yang lain kita tidak sukai. Kenapa itu terjadi? Kadang-kala kita melihat ada pembunuhan, kebakaran, gempa, COVID-19 yang membuat dunia kelabakan. Bahkan ibadah haji pun dibatalkan dari negeri kita dan dari banyak negeri yang lain. Bukankah Allah yang menciptakan COVID-19? Allah yang menjadikan gempa itu terjadi? Allah yang menurunkan penyakit? Iya. Allah itu pencipta segala sesuatu. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 62. Surat Az-Zumar ayat 62. Naam, tafadhal. Dibaca ya Ustaz ini? Tafadhal dibaca. Naam, sama artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Nah, Allah pencipta segala sesuatu. Iblis pun ciptaan Allah Azza wa Jalla. Neraka pun ciptaan Allah Jalla Jalla. Dan Allah, Dialah pemelihara atas segala sesuatu. Berarti Allah juga menciptakan hal-hal yang buruk, Ustaz. Tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, Nabi SAW menjelaskan satu persatu rukun iman. Beliau menjelaskan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah. Subhanallah. Beriman kepada segala
yang Allah Azza wa Jal takdirkan, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk. Berarti ada yang buruk. Jadi kalau bicara buruk, jemaah, maka keburukan yang dimaksud adalah yang menurut kita buruk. Keterbatasan kita menjadikan hal itu jadi buruk. Perkara-perkara yang tidak kita sukai, kita terjatuh, barang kita hilang, orang yang kita cintai meninggal dunia, binatang kesayangan kita mati, rumah kita bocor, motor kita kempes bannya, kita di PHK, kita kena penyakit parah, yang terkena kanker, yang terkena stroke, dan berbagai macam. Nah, itu buruk menurut kita. Kita nggak sukai hal itu. Sedangkan baik juga baik menurut kita. Sesuatu yang menyenangkan. Ya, kesehatan, keamanan, rezeki. Ahibati fillah. Kita nih punya keterbatasan dalam memandang. Contoh nih, teman-teman yang kerja di gas, tahu-tahu gasnya habis. Yang mungkin ditutup ladang itu, kemudian di PHK sebagian orang, maka akan berpandangan, aduh, ini hal yang buruk buat mereka. Pandangan mata manusia itu terbatas. Apalagi dia memandang berbalut syahwat dan emosi. Sehingga penilaian baik dan buruk itu kadangkala tadi sesuai dengan emosi dia, perasaan dia, nafsu dia, dengan ilmu yang terbatas yang dia miliki. Ketika Allah menciptakan atau hendak menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam alaihissalam, apa kata para malaikat? Malaikat itu serasa kurang setuju dengan penciptaan manusia. Karena pandangan mereka terbatas, yang bakal diciptakan ini ditakutkan akan membuat kerusakan di muka bumi, akan mengucurkan darah. Itu yang dikerjakan manusia. Apa kata Allah? Mungkin kita bisa lihat cerita ini di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, silahkan dibaca. Tafadhal, dibaca. Nah. Oh, maaf Ustaz, tadi kami Ustaz. Oh. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Subhanallah. Malaikat berpikir khalifah yang akan diciptakan ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Menumpahkan darah. Itu terjadi tidak? Ya kita lihat.
Tapi apakah semua manusia menumpahkan darah? Membuat kerusakan? Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi utusan-utusan Allah. Ada yang menjadi asyuhada. Ada yang menjadi as-siddiqun. Ada yang menyebarkan kebaikan. Menjadi pendakwah-pendakwah, penyeru-penyeru. Yakni di sana ada kebaikan. Hanya orang yang terbatas memandang akan memandang itu buruk gitu loh. Ya, kalau sesuai keinginan nggak bagus. Tapi ternyata Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah buktikan bagaimana Adam alaihissalam mengetahui yang tidak diketahui para malaikat. Dari situ aja bisa dibaca, ternyata sangat terbatas ilmu malaikat ini. Dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah Azza wa Jal. Allah tahu dengan apa yang akan terjadi. Bagaimana kejadiannya. Dan setelah itu akan ada apa. Allah tahu. Kita nggak tahu. Nanti setelah kita memahami hal ini, kita akan dapat menyikapi keburukan-keburukan yang menimpa kita sebagai sesuatu yang indah. Baik, di surat Al-Baqarah, ayat 216, tatkala Allah Azza wa Jal mewajibkan jihad. Jihad. Siapa yang tidak tahu dengan berperang? Perang itu potensi engkau mati. Atau engkau pulang cacat. Atau engkau menang. Dan kalau engkau mati, engkau akan menjadikan istrimu janda. Anak-anakmu yatim. Ketika engkau pulang dengan cacat di tubuhmu. Sepanjang hidupmu. Kalau kakimu tertembak. Atau terkena bom, atau tanganmu, atau wajahmu terbakar. Engkau akan cacat seumur hidup. Mungkin engkau akan merepotkan keluarga. Ini pandangan manusia, sehingga dia nggak suka. Siapa yang suka sama musibah nggak suka? Kalau jihad resikonya seperti itu, berat Ustaz. Orang aja kalau suruh dagang, dikasih resiko, kemungkinan uangmu habis semuanya. 50-50, ya bisa 50-50, bisa jadi 70% kemungkinan kerugianmu. Orang nggak akan mau. Tapi ketika dia melihat ada peluang yang lebih dari itu sebenarnya, ini yang kadang-kadang tidak terbaca oleh manusia tatkala dia menghadapi perkara-perkara yang tidak dia sukai. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 216 dari surat Al-Baqarah. Nah, silakan dibaca. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarru lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Barakallahu fiikum. Urusannya pandangan kita yang terbatas. Yang kita sukai bisa jadi buruk buat kita. Padahal kita suka gitu. Sejatinya setiap manusia punya takdir. Mungkin dia akan bercerita tentang perjalanan hidup dia. Bagaimana dia melewatin perkara-perkara yang tidak disukai. Tapi ternyata berakhir dengan sesuatu yang indah. Cerita yang banyak Anda baca di sebuah buku.
Mungkin ini cerita nyata atau sebuah permisalan. Tentang bicara yang kita sukai belum tentu baik buat kita. Ada seorang yang melamar kerja di sebuah perusahaan. Dia hendak menjadi CS. Hanya jabatan cleaning service. Ketika dia psikotes, lalu diminta email dia. Ini peristiwa beberapa, Anda baca buku ini mungkin ya hampir 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Ketika dia diminta untuk mengisi emailnya, dia mengatakan, aku nggak punya email. Kata perusahaan, ya nggak bisa kita nerima engkau, karena kita akan memberikan informasi nanti via email gitu. Udah hilang tuh masa pakai surat dikirimin atau apa pakai email. Ya akhirnya dia nggak jadi, sudah pulang dia dari perusahaan tersebut. Dia punya sedikit uang, akhirnya dia jualan tomat. Dia jualan tomat keliling. Kalau di Indonesia mungkin kita melihat ada orang yang jualan sayur keliling ya, pakai apa? Pakai sepeda motor ya, keliling dari perumahan ke perumahan. Dia jualan tomat aja. Bukan semua sayur deh, tomat aja dia jual. Keliling dia pakai gerobak. Keliling perumahan. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu rezeki buat dia. Perlahan-lahan dia ganti motor. Awalnya gerobak. Motor tambah banyak pelanggannya, dia ganti pakai pickup. Kemudian sampai pakai truk nanti dia belanjanya. Kemudian dia punya toko sendiri, punya gudang sendiri, dia punya anak buah. Mulailah dia mau uangnya itu harus ditaruh di bank, sudah dia pikir. Akhirnya dia datang ke bank untuk buka rekening. Diminta lagi nomor alamat emailnya. Cerita beberapa tahun yang lalu diminta emailnya. Kata orang ini, gak punya email saya. Pak, loh, Pak ini gak punya email, bisa sukses seperti ini. Gimana kalau Bapak punya email? Kalau saya punya email, saya cleaning service. Kata dia. Iya. Saya seperti ini karena gak punya email. Subhanallah jemaah. Ini sesuatu yang buruk. Artinya orang ini ketika nggak diterima di perusahaan itu, dia sedih sebenarnya. Dia berharap bisa kerja di sana, punya penghasilan gaji, alhamdulillah dia berpikir seperti itu. Tapi ternyata tidak diterima. Karena apa? Disitulah. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, bisa jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan beberapa tips. Tatkala ada perkara buruk yang menimpa kita. Bagaimana cara kita menyikapi? Karena sebagian orang, kalau bicara takdir buruk, dia selalu menyerahkan ya udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, betul. Tapi kalau takdir baik, usahamu. Kalau takdir yang menyenangkan, itu karena ilmu. Bukan karena takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran iblis. Yang baik dan buruk dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara kebaikan, semuanya itu baik. Nih kita lihat nih takdir buruknya. Yang menimpa kita. Kau tinggal sebutkan apa takdir buruk yang menimpa. Penyakit. Kena COVID-19. Dan harus pakai ventilator. Harus mengisolasi diri, berpisah dari keluarga. Kadangkala ada orang tua dipisahkan dari anaknya, anak dipisahkan dari kakak beradiknya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada 6
tips mungkin bagaimana kita memandang takdir Allah yang buruk ini. Yang pertama, pandanglah takdir itu dengan pandangan tauhid, dengan kacamata tauhid. Bahwasanya Allah lah yang menakdirkan. Allah yang menciptakan. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, walaupun seluruh penduduk bumi ini menginginkan itu terjadi, nggak bakalan terjadi. Itu harus ada di dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu, ya, dia hamba Allah Azza wa Jalla. Bagaimana wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh manusia, seluruh penduduk bumi ini bersatu padu, mereka bersekutu, mereka bersama-sama mengeluarkan segala yang mereka miliki untuk memberikan manfaat kepadamu. Tapi Allah tidak menentukannya, engkau nggak bakal dapat manfaat. Nggak bakal dapat manfaat. Ini buat teman-teman yang sedang sibuk jadi tim sukses. Fulan. Yang berjuang di sana. Kalau seluruh timmu bekerja keras, tapi Allah tidak menentukannya untukmu, nggak bakalan jadi engkau. Nggak bakalan. Ini yang namanya kacamata tauhid. Kita menyaksikan, ya Allah, semuanya itu ikut ketentuan Allah. Kita nggak ingin terjadi yang buruk. Dan sebaliknya, andai kata seluruh umat manusia, seluruh penduduk Indonesia bersatu padu, dari mulai yang paling tinggi, presidennya, menterinya, kemudian yang di bawah menteri, semuanya bersekutu untuk memberikan bahaya kepada dirimu. Mereka nggak akan bisa. Nggak bakalan bisa. Kecuali Allah sudah menetapkannya untuk dirimu. Yang berlaku di bumi ini bukan kemauan ana, bukan kemauan antum, tapi kemauan Sang Pencipta. Ahibati fillah, setiap pagi kita ini, pagi dan petang sebenarnya, membaca sebuah zikir yang mungkin maknanya adalah pengakuan kembali. Kita mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Allah sebagai penciptamu, pemilikmu, pengurusmu, pengaturmu, pemberi rizki kepadamu, yang menentukan segala sesuatu, yang memberikan hukum, membuat undang-undang, membuat aturan. Engkau ridho Allah? Ya, ridho. Sebagaimana ridho dengan hukumnya dalam penciptaan dan hukumnya dalam pensyariatan. Ridho. Islam sebagai agamamu. Nah, ini agamaku Islam. Ketentuannya seperti ini, seperti itu. Aku ridho. Engkau harus sholat 5 waktu. Aku ridho. Engkau harus mengeluarkan sedekah lo. Ridho. Engkau harus berangkat haji. Ridho. Dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Maka orang yang demikian, yang mengucapkan hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya beriman. Wajada halawatal iman. Bukan cuma membacanya ya, tapi meyakini apa yang dia baca. Nggak ada dia akan mengatakan, oh andai kata aku melakukan ini. Nggak ada. Terus gimana? Takdirnya Allah. Para petani yang mungkin di musim hujan ini sebagian gagal,
Sawahnya terendam oleh air. Petani bawang busuk semua yang dia tanam. Sehingga ada kerugian yang besar yang menimpa dia. Maka ingat, raditu billahi rabba. Nggak perlu cari kambing hitam. Berusahalah kita untuk memandang apa yang terjadi. Semakin tauhid kita jadi benar. Benar ya, ana sudah berusaha. Ana sudah berupaya. Tapi yang terjadi apa yang Allah tentukan. Sehingga takdir yang tadi dianggap buruk ternyata membuat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah jadi indah? Dengan engkau di PHK, engkau jadi ke masjid. Yang sebelumnya engkau nggak pernah ke masjid. Dengan engkau mengalami kecelakaan. Kita akan bicara hikmahnya bentar lagi. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, dia memandang dengan kacamata keadilan. Bahwa yang berlaku adalah hukumnya dan adil ketentuan takdir. Haibati fillah. Kenapa ini perlu ditekankan? Tidak sedikit orang-orang yang merasa Allah tuh nggak adil. Na'udzubillah min dzalik. Ketika takdir baik menimpamu, engkau tidak mengatakan itu. Kenapa fulan kok miskin engkau kaya? Engkau nggak mengatakan Allah itu nggak adil. Kenapa Allah bikin aku kaya, bikin dia miskin? Enggak. Tapi ketika engkau miskin, engkau mengatakan hal itu. Apakah benar Allah nggak adil? Engkau punya hak apa? Kalau dikatakan Allah nggak adil, engkau punya hak apa? Apakah engkau memiliki hak yang kemudian engkau berhak menuntut kepada Allah, aku harus mendapatkan ini? Atau malah sebaliknya, dirimu milik Allah SWT. Di mana engkau katakan tidak adil? Pandanglah bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimin hambanya sedikit. Allah berfirman di surat Fussilat. Coba dibuka. Di surat Fussilat ayat 46. Nah, Man amila solihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. nah, nggak ada yang dizalimin. Jadi bicara takdir buruk, jangan engkau merasa aku dizalimin. Engkau punya apa sebenarnya? Hakmu diambil. Kau punya mobil diambil sama Allah Azza wa Jalla. Masuk ke jurang mobilmu. Jangan mobilmu. Nyawamu milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita mengatakan inna lillah. Inna lillah. Kami nih sesungguhnya milik Allah. Jangan bicara rumah, jangan bicara anak. Ada orang yang mengatakan anaknya diambil sama Allah Azza wa Jalla. Itu milik Allah sebenarnya yang diambil. Kok nggak punya apa-apa. Dikasih, makasih enggak. Seperti orang yang kasih fasilitas, kasih rumah, kasih mobil, kasih semuanya. Tahu-tahu kau dikeluarkan dari sana. Kau kerja di perusahaan, dikasih. Lalu, engkau pensiun, dikeluarkan dari sana. Apakah engkau akan mengatakan, aku dizalimi? Rumahku diambil. Mobilku diambil. Semua fasilitas diambil. Bukan diambil. Memang engkau nggak punya sebelumnya. Engkau dikasih, sekarang diambil. Memang itu bukan milikmu. Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Dan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang menimpa kita,
itu memang kita pantas mendapatkannya. Inilah kacamata keadilan yang harus kita lihat. Di surat Asy-Syura ayat 30, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang musibah-musibah yang menimpa hamba. Apa sih penyebabnya? Nah, silakan dibaca. Wama adobakum Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Kalau Allah Azza wa Jal menimpakan musibah setiap kita berbuat dosa, habis kita. Antum gak akan ada duduk menyimak kajian ini. Ana pun gak akan duduk di tempat ini. Allah maafkan, banyak yang dimaafkan. Jadi musibah yang menimpa kita itu sejatinya adalah gara-gara kita sendiri. Makanya kalau ada yang merasa Allah nggak adil, engkau yang nggak adil. Ustaz, ana udah sholat. Ana udah sholat malam, Ustaz. Ana puasa sunnah. Quran alhamdulillah tiap 3 hari ana hatam. Tapi kok masih susah hidup ana, Ustaz? Enggak. Engkau nggak susah sebenarnya. Tapi engkau sedang membuat hidup sendiri susah. Ahibati fillah, itu kacamata keadilan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kacamata rahmat. Kita tahu bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam takdir buruk yang menimpa kita, di situ ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Allah Azza wa Jal lebih pengasih kepada hamba-hambanya, lebih pengasih kepada kita daripada orang tua kita sama kita. Ana ulangin lagi. Agar kita dapat memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melihat takdir-takdir buruk. Karena ada seorang polisi. Dulu dia Kapolres. Dia sempat curhat, Ustaz, ana ini melihat ada kejanggalan-kejanggalan. Kejadian-kejadian yang bingung kan, Ustaz. Ada seorang anak sudah yatim, Ustaz, diperkosa sama tetangganya. Akhirnya dia menanyakan, kok nggak kesian ya Allah, Ustaz? Inilah keterbatasan kacamata manusia memandang. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jangan itu anak yatim. Binatang pun mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Engkau nggak pernah ngelihat bagaimana singa tidak memakan anaknya sendiri. Singa itu pemakan daging. Kenapa anaknya nggak dia makan? Dia sayangi anak. Serigala yang begitu ganas, dia nggak makan itu. Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua kepada anaknya, daripada singa kepada anaknya, daripada serigala kepada anaknya. Allah itu Arhamur Rahimin. Jadi ahibati fillah, ketika kita melihat ada rahmat Allah di sana, cuma dari mana kita memandangnya? Ini engkau harus lihat. Ketika hadir dari kita, Allah tuh sayang sama. Bagaimana ya? Ketika seorang tabi'in,
Urwah ibn Zubair, dia harus dipotong salah satu kakinya. Dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4 ya Allah, yang kau ambil cuma 1. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memandang kepada rahmat Allah tatkala harus keluar dari kota Mekah. Beliau diusir. Masa Allah nggak sayang sama nabinya SAW? Udah berjuang 13 tahun dengan semua cara, semua metode. Sebagian sahabatnya terbunuh alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya beliau meninggalkan rumahnya, dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin, bersembunyi di dalam gua. Mana kasih sayang Allah? Itu kasih sayang Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi tatkala keluar dari kota Mekah mengatakan, wallahi, demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Mekah. Engkau adalah bongkahan bumi yang paling aku cintai. Negeri yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaummu mengusirku, aku gak bakal keluar dari tempat. Ternyata di takdir buruk itu ada rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah sama engkau. Engkau cuma gak paham. Cerita ada seorang yang berdua di malam hari, ini cerita di Mesir. Ada orang tua dengan anak muda. Mereka nunggu angkot. Udah larut malam. Mungkin angkutan antar kota, bukan angkutan dalam kota. Biasanya kalau sudah larut malam itu sejam sekali baru datang. Ada mobil ya, seperti itu. Kemudian ada mobil, berebutlah 2 orang ini, yang muda sama yang tua. Akhirnya yang muda, karena dia lebih kuat, dia bisa masuk dulu ke mobil. Kata yang tua, masa engkau tinggalkan aku sendirian di sini? Kau kan masih muda. Kata orang, siap, tafadhal. Turunlah yang anak muda. 1 jam kemudian datang mobil, dia naik. Sama tempat tujuannya. Di tengah jalan ada mobil yang jatuh ke dalam jurang. Ternyata mobil yang seharusnya dia naikin tadi. Itu yang jatuh. Di sini dia mengatakan, ya Allah. Subhanallah. Ingat, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah tuh nggak mengadab orang-orang tersebut sampai Allah memberikan peringatan kepada mereka. Fir'aun, apakah didakwain oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu ditenggelamkan ke dalam lautan langsung? Sehari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 40 tahun kemudian, baru ditenggelamkan. Allah nggak serta-merta mengadab mereka. Allah sayang sama hambanya. Dikasih berbagai cobaan sama Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun ini. Bukti-bukti kebesaran Allah ditunjukkan. Belum beriman. Allah kirimkan kepada mereka petaka, bala. Musim paceklik ya. Dikirimkan kepada mereka hama. Hama itu modelnya ada yang jarad. Ada yang belalang sehingga makan yang namanya daun-daun pintu, daun-daun jendela, bukan cuma daunnya doang. Sampai masuk ke dalam rumah. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Berarti rahmat ini sebenarnya. Kenapa Rasul SAW mengatakan, Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala. Akan kasih petaka sama tuh orang. Dikasih hal-hal yang buruk yang tidak dia sukai. Itu tanda cinta. Iya. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan takdir tersebut, maka Allah akan ridha sama dia. Waman sakhita falahu sakht. Tapi barang siapa yang murka, Allah akan murka sama dia. Ada sebagian orang yang murka, merasa Allah nggak adil. Engkau siapa?
Apakah dikatakan orang-orang yang di PHK itu perusahaan tidak adil? Udah selesai memang, kita nggak butuh sama antum. Kita kasih hak antum pesangon ini. Tafadhal. Yang keempat, memandang dengan kacamata hikmah. Bukankah Allah itu alimun hakim? Allah itu maha tahu dan maha bijak. Jadi kalau memandang dengan kacamata hikmah ini, nggak ada ketentuan Allah itu yang sia-sia. Contoh nih dalam rumah tangga. Kita ngelihat ada orang yang nggak punya anak. Ditakdirkan nggak punya anak. Sampai mati nggak punya anak, Ustaz. Kesian, Ustaz. Dia nggak punya anak sampai mati. Yang satu punya anak. Semua anaknya perempuan. Yang satu punya anak, semuanya laki. Yang satu lagi punya anak laki perempuan. Kenapa ya Ustaz? Allah yang tahu. Di sini kita berbaik sangka sama Allah selalu dalam menghadapi takdir buruk yang kita hadapi. Bisa jadi engkau nggak dikasih anak karena takut engkau nggak mampu untuk mendidik anak-anak tersebut. Atau anak-anakmu akan menyusahkan. Tidak sedikit orang tua yang sedih punya anak fulan. Harapannya ya Allah nggak punya anak ya. Bahkan makanya kadang-kala orang tua kalau sudah capek ngadepin anaknya dilepas. Bapak nggak punya anak yang namanya fulan. Sudah selesai. Kamu nggak usah balik lagi ke rumah. Subhanallah. Anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia ternyata jadi adab buat orang tuanya. Bisa jadi kau nggak dikasih anak, itu hikmah Allah di sana buat engkau. Ahibati fillah. Tadi kita contohkan, ada orang yang sebelum kena bala, sebelum kena musibah, nggak pernah ke masjid. Dapat bala, Masya Allah, Ustaz, di shock pertama. Makanya kadang-kala kita itu kalau ngelihat orang-orang yang nggak pernah di shock pertama, tahu-tahu suatu hari di shock pertama, kita jadi heran. Ada apa? Kita jadi bertanya-tanya, kenapa kok di shock pertama? Oh, punya masalah. Biasanya seperti itu. Jadi ingat, nggak ada yang sia-sia. Apakah COVID-19 ini sia-sia? Nggak. Disinilah kembali kepada yang pertama tadi, tentang kebesaran Allah SWT. Nggak ada yang mampu berbuat apa-apa tatkala Allah menentukan sesuatu terjadi. Seluruh penduduk bumi ini, mereka sedang berusaha membuat vaksin untuk menghadapi COVID-19. Sebagian berpikir ini peluang untuk mencari keuntungan. Mereka berupaya. Tapi sampai hari ini masih uji klinis, terus diuji, sampai nanti ketika Allah mengatakan kun, jadi. Baru. Apa hikmahnya? Banyak sekali hikmahnya. Engkau tahu dengan kebesaran Allah, engkau tahu dengan kelemahan dirimu. Engkau tahu kalau engkau itu nothing. Itu bukan apa-apa. Maka jangan sombong. Jadi bala itu ada hikmahnya di balik itu. Yang kelima, pandanglah dengan kacamata syukur, pujian buat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujaan itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Milik Allah semuanya. Sampai dalam keburukan yang kita lihat, Allah terpuji di sana. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan di sana. Ish ta'iratuka hadhi. Il'ab fil kharij ya habibi. Taib. Dalam hal yang buruk Allah dipuji. Berapa banyak orang yang kemudian mengatakan Alhamdulillah Ustaz, ana gara-gara tabrakan Alhamdulillah, ana jadi kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
ana jadi sholat, ana jadi bisa banyak berbuat kebaikan yang sebelumnya ana nggak pernah melakukan itu. Alhamdulillah. Subhanallah, baru sekarang kau memuji. Makanya ketika seorang melihat anaknya meninggal dunia, satu anaknya belum balik meninggal dunia, dua meninggal dunia, bagaimana dia akan memuji Allah SWT? Yang pertama dia puji Allah, alhamdulillah tuh anak belum berbuat dosa, belum dicatat sama malaikat, dengan harapan anak itu masuk surga. Yang kedua, anak-anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana anak-anak yang sebelum balik menanti orang tuanya di pintu surga. Ketika nggak mau masuk surga, ditanyakan kepada mereka, malahum munhabitun, kenapa mereka tertahan? Apa yang membuat mereka nggak masuk surga? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang. Kenapa engkau harus tenggelam dalam kesedihan, tinggal mati anak-anak? Boleh sedih sehari dua hari, tapi kemudian bersyukurlah kepada Allah. Karena mereka pergi, keluar dari dunia ini yang merupakan penjara. Alhamdulillah mereka tidak mengenal kemaksiatan dan keburukan. Bukankah engkau pantas memuji Allah di sana? Ahibati fillah. Kemudian yang keenam, sebelum yang keenam ini, mungkin kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 10. Nah, tentang ucapan penghuni surga, apa yang mereka katakan setelah melewatin berbagai ujian, berbagai cobaan, takdir-takdir yang buruk menimpa mereka, penyakit, kelaparan, peperangan, ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kekurangan harta. Apa yang mereka katakan nantinya? Nah, silakan dibaca. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Subhanallah. Makanya Nabi SAW, beliau selalu memuji Allah. Ketika beliau mendapatkan nikmat, takdirnya baik nih, beliau mengatakan, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketika beliau mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang tidak beliau sukai, apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Iya. Karena apa? Karena di situ ada penghapusan dosa. Gimana engkau nggak memuji Allah SWT ketika engkau sakit ya? Cerita bagaimana Nabi SAW membesuk seorang sahabat perempuan yang Ummu Sa'ib, dalam kondisi dia menggigil karena demam. Nabi SAW bertanya, ya Ummu Sa'ib, ma laki tuzafzafin? Ummu Sa'ib, kenapa engkau kok terlihat menggigil? Ummu Sa'ib mengatakan, al-humma la barakallahu fiha. Inilah demam Rasul. Semoga Allah tidak memberkati demam itu. Lalu apa kata Nabi SAW? La tasubbil humma. Jangan engkau cela itu demam. Itu penyakit. Fa innaha tadhhab bi khataya ibn Adam kama yadhhabul kir bi khabathil hadid. Karena sebenarnya penyakit ini menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Menghapuskan dosa. Ternyata musibah petaka menghapuskan dosa. Iya. Sebagaimana itu alat peniup pandai besi membersihkan besi dari karat-karatnya.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Wala yazalul bala'u bimri'in." Ada orang yang dikasih bala sama Allah. Mungkin di tubuhnya, mungkin di keluarganya, mungkin di hartanya, hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Gimana kok nggak akan bersyukur sama Allah SWT? Jadi ada orang-orang yang mungkin amal solehnya nggak cukup buat masuk surga. Dikasih musibah. Musibah ini menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, memasukkan dia ke surga. Apa kau kemudian mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di balik itu semua, kalau bicara hikmah, ada hikmah. Di balik semua ilmu itu ada rahmat, tentunya ada rahmat. Maka tinggal engkau bagaimana memandangnya. Yang terakhir, memandang takdir buruk ini pandangan sebagai hamba Allah. Kita itu budak Allah SWT. Ya, yang terjadi itu ketentuan Allah SWT. Karena ya kerajaan-kerajaan Allah, ya kita hamba Allah, kita mau bergerak kemana-mana, ya di bawah ketentuan Allah SWT. Sebagaimana dalam urusan agama, kita diperintahkan untuk nurut sama Allah SWT. Dalam urusan takdir yang berkaitan dengan kehidupan ini, ya kita pun menerima. Kenapa? Karena engkau hamba Allah. Dalam sebuah doa Nabi SAW, Nabi mengatakan, Allahumma ana abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku hambamu, aku budakmu ya Allah. Bapakku juga budakmu ya Allah. Ibuku sama budakmu. Jadi secara keturunan aku ini budak. Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Ketentuanmu itu yang berlaku kepadaku. Hukummu adil buat aku. Sehingga ketika engkau mendapati musibah, engkau bisa mendudukkan dirimu bahwa aku hamba Allah. Tadi kita bicarakan. Engkau berencana, engkau membuat planning, tapi yang terjadi ketentuan majikan kita Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, maka ingat di balik semua takdir yang kita anggap buruk ada hikmah sehingga keburukan itu tidak disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz dari chat. Tafadhal, na'am. Pertanyaan pertama, saya coba bacakan dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz. Jawaban terbaik apa yang kita berikan kepada anak umur 6 tahun tentang pertanyaannya, Allah itu maha baik, tapi kenapa nanti bumi akan dihancurkan? Masya Allah, barakallahu fikum. Kita nanti tinggal di mana? Pertanyaan ini belum saya jawab ke anak tersebut. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum jamaah. Taib. Mungkin bisa diberi contoh kepada dia. Kenapa ada penggusuran? Kadangkala ada satu tempat digusur ya. Kok digusur gitu loh? Ternyata mau dibuat yang lebih bagus. Ada rumah yang bagus, kelihatannya bagus. Tahu-tahu dihancurin sama pemiliknya. Kenapa? Rumahnya itu sebenarnya udah jelek. Akan diganti yang lebih baik lagi. Seperti itulah yang terjadi dengan bumi ini. Bumi ini akan berganti nanti pada hari itu. Semuanya akan hancur. Agar manusia sadar. Sampaikan bahwasanya memang gak ada nilainya di sisi Allah SWT. Lalu kita akan tinggal di mana? Kita memang bukan penduduk bumi. Sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada anak bahwasanya kita sedang dalam pengasingan.
kita di tempat ini sedang dihukum sama Allah SWT. Diturunkan, makanya dunia ini negeri bala, ujian dan coba. Negeri bekerja, beramal. Nanti balasannya. Makanya nanti ada surga, luasnya bukan seluas bumi, tapi arduhas samawat wal ard. Luasnya surga itu seluas langit yang 7 lapis ini, dan bumi ini salah satunya. Maka sampaikan kepada anak kita, Allah itu maha baik, makanya Allah akan ganti yang lebih baik nantinya. Ketika seorang anak atau kita lihatlah mobil-mobil yang sekarang ini dijagal. Ada mobil-mobil bagus masuk jagal, dijadikan besi tua ya. Kenapa? Ya, karena udah nggak layak, diganti dengan yang lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada anak kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan kedua lagi, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, apakah orang-orang yang masuk ke surga atau neraka itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah. Semakin kita belajar, semakin kita ngerti. Berkaitan dengan takdir yang merupakan rukun iman. Ada 2 kelompok yang tersesat dalam bab iman dengan takdir ini. Satu kelompok namanya Jabariyah. Satu kelompok namanya Qadariyah. Jabariyah ini mengatakan udah manusia itu nggak punya kekuatan apa-apa. Semuanya udah diatur. Seperti mesin yang digerakkan. Itu pendapat mereka. Yang kedua Qadariyah. Mereka bilang, oh enggak, Allah nggak tahu dengan apa yang terjadi. Kita sendiri yang menciptakan takdir kita. Dua-duanya tersesat. Yang benar gimana? Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi bertanya, apakah Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Iya. Allah sudah tahu. Allah tahulah. Allah itu maha tahu. Besok apa yang akan terjadi Allah tahu. Di muka bumi ini, Allah itu tahu dengan jumlah daun-daunan yang jatuh. Jumlahnya Allah tahu. Allah tahu dengan jumlah biji-bijian yang di dalam bumi. Yang akan tumbuh. Mungkin ada yang kering tidak tumbuh. Ada yang tumbuh hanya tumbuh setengahnya. Kemudian dipanen oleh para petani. Allah tahu. 200 tahun ke depan apa yang akan terjadi? Allah tahu. Di sini beriman dengan takdir Allah SWT itu ada 4 tingkatan. Yang tingkatan yang pertama adalah ilmu Allah SWT. Allah mengetahui tentang semua yang bakal terjadi. Bagaimana kejadiannya. Allah tahu fulan ini akan kafir. Fulan ini akan masuk neraka. Di neraka kelas sekian. Allah tahu. Ini ilmu Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, Nabi SAW menceritakan bahwasanya awal ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang Allah ciptakan pena, lalu Allah mengatakan kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Apa kata pena itu? Wa ma aktub, apa yang aku tulis wahai Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Inilah tingkatan kedua dari takdir, penulisan takdir. Jadi penulisan itu berdasarkan ilmu. Allah tahu, Allah tulis. Kemudian yang ketiga masyiah, ditentukan kejadiannya. Ketika waktunya terjadi, Allah tentukan dia terjadi. Yang keempat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita, Ustaz? Antum tugasnya beramal. Loh, kalau anda ditakdirkan masuk neraka, ya masuk neraka. Terus gimana? Antum gak ingin merubah takdir antum. Kita kan gak tahu sama takdir kita. Jangan bicara tentang surga dan neraka. Bicara tentang kaya dan miskin. Kenapa orang-orang pada sekolah semuanya? Kenapa mereka bersungguh-sungguh bekerja? Untuk naik karirnya, untuk naik jabatannya, untuk mendapatkan rezeki yang lebih luas, yang lebih banyak. Kenapa mereka bekerja? Ketika urusan surga neraka, kemudian kau gak mau bekerja. Dengan mengatakan ya udah ditentukan. Jadi semua sudah ditentukan. Tugas kita beramal. Ketika para sahabat
mendengarkan ucapan Nabi SAW, Allah tahu dengan yang masuk surga dan masuk neraka. Para sahabat bertanya, fafimal amal, kalau gitu beramal buat apa? Terus nggak mau beramal. Nabi SAW mengatakan, i'malu, tugas kalian beramal. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Makanya ada orang yang kelihatannya, kayaknya fulan nih penghuni surga. Kelihatannya, ternyata dia penghuni neraka. Di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Karena ternyata dia pura-pura jadi orang soleh. Maka ini yang perlu kita lakukan. Bicara surga neraka, Allah tahu, tugas kita beramal. Kenapa Nabi SAW beramal? Kenapa Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga beramal? Umar begitu teguhnya, tekunnya beramal. Dijamin masuk surga. Maka tugas kita memang beramal. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Bersabar tatkala engkau kena musibah. Insya Allah dengan cara itu, engkau akan dapat menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Nggak lagi mengatakan, aduh gimana takdirnya udah kayak gini. Ya memang takdirnya kayak gitu, engkau sabar. Bersabarlah engkau. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.